Benar ya Tuhan, Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah Engkau senantiasa memegang tangan kami Tuhan. Engkau biarlah menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh seturut dengan kehendak dan rancangan-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena itu, urapi setiap kami yang hadir pada petang ini Tuhan, dan urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, itu asalnya daripada Engkau sehingga boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada petang ini, baik yang hadir dalam gereja maupun juga yang mengikuti secara live streaming. Berkat-Mu juga turun atas mereka, kekuatan kuasa-Mu senantiasa melingkupi di dalamnya. Oleh karena itu kami percayakan jam pemberitaan firman-Mu petang ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Jika kita saat ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin kita tahu yang namanya dunia perfilman. Namanya dunia perfilman itu pasti ada yang namanya sutradara. Amin. Jadi kalau nggak ada sutradara, jadi mainnya seenaknya saja, semaunya saja, akhirnya semuanya jadi kacau, ya kan? Ada sutradara, di situ juga ada namanya skenario, lalu ada aktris dan aktor juga. Jadi ada pemain-pemain yang ada. Semuanya itu harus mengikuti namanya sutradara. Baik itu yang enak ataupun juga yang nggak enak, semuanya diatur. Walaupun itu permainan, tetapi seringkali itu kan bisa mungkin menarik hati kita seringkali mungkin dibuat jengkel dan macam-macam dan sebagainya. Karena permainan yang dilakukan yang namanya sutradara. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita. Kita ini sebenarnya hidup di dalam dunia perfilman, tetapi nyata Bapak Ibu. Ada sutradaranya yang mengatur kehidupan kita yang namanya Tuhan. Amin. Jadi dia adalah sutradara kita yang mengatur kehidupan kita akan seperti apa, Tuhan sudah mengatur. Ya, kita akan diplot jadi apa, seperti apa dan sebagainya, dalam kondisi waktu ini dan sebagainya kita ada di mana, Tuhan sudah mengatur semuanya dalam hidup kita. Oleh karena itu, karena Tuhan yang mengatur dan menjadi sutradara kita, mau nggak mau pada saat kita ingin berkenan kepada Tuhan, kita juga harus memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi skenarionya Tuhan. Kalau kita nggak memahami apa yang menjadi skenarionya Tuhan, maka kita seringkali akan berbenturan-benturan, sehingga kita nggak akan pernah berkenan, dan apa yang ditetapkan Tuhan itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu pada petang hari ini kita akan sama-sama belajar untuk bisa memahami pola pikirnya Tuhan, skenarionya Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita harus senantiasa memfokuskan hidup kita juga kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 123 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Mazmur pasal 123 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Mazmur 123 ini merupakan sebuah pengalaman yang dialami oleh Daud
pada waktu itu, atau sang pemazmur. Bagaimana dalam segala kondisi tantangan yang dihadapi, dia senantiasa memokuskan hidupnya kepada Tuhan. Maka tema pada petang ini yaitu mata dan jiwa kami tertuju kepadamu Tuhan. Berbicara masalah mata dan jiwa itu berarti berbicara masalah pusat kehidupan kita. Pusat kehidupan manusia itu sangat ditentukan hanya dua hal itu, yaitu mata dan jiwa kita. Jiwa itu merupakan, atau dalam bahasa asli katakan naos, itu merupakan pusat kehendak daripada manusia. Dan mata itu yang menentukan segala sesuatunya. Orang jatuh ke dalam dosa itu tergantung dari mata, karena dia melihat yang mengetahui segala-galanya. Oleh karena itu, berbicara masalah mata dan jiwa berarti berbicara masalah kehidupan kita, pusat hidup kita, orientasi hidup kita. Dan Raja Daud, sang pemazmur, mengajak kita untuk senantiasa memusatkan pusat kehidupan kita, orientasi kita arahkan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat senang pada saat kita memusatkan hidup kita atau memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi segala-galanya. Tuhan itu menjadi arahan di dalam hidup kita. Tuhan itu menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi fokus hidup kita. Seperti pada saat seseorang mau mungkin mengambil gambarnya, pasti dia harus melihat fokus yang akan dilihatnya, yang akan dipotretnya, itu fokusnya di mana. Maka titik tengah itulah, atau katakanlah orientasinya, itu yang menjadi fokus atau pusat. Maka pada saat kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, berarti menjadikan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan kita. Tuhan menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan harus menjadi pusat segala-galanya dalam kehidupan kita? Alasannya, karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memiliki rencana atas kehidupan kita. Dia adalah sutradara di dalam hidup kita. Mau nggak mau, karena dia sutradara, mau nggak mau kita juga harus mengikuti dia. Amin. Pada saat kita menyimpang, nggak mengikuti skenarionya Tuhan, ya kita akan selalu berbenturan dengan apa yang membuat skenario itu kan. Coba kalau misalnya Bapak Ibu atau saudara main film, lalu nggak mau ngikuti skenario yang ditentukan, kira-kira sutradaranya marah nggak? Sutradaranya marah, bisa dipecat, ya kan? Kamu nggak usah main aja di sini di perfilman kami, ya kan? Kalau kamu nggak mau ngikuti skenario yang sudah ditetapkan. Begitu juga di dalam Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Efesus ataupun juga di dalam Roma pasal 11 ayat 36, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk kita. Jadi kita harus senantiasa mengarah dan mengacu kepada sutradara di dalam kehidupan kita. Siapa? Yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan dan yang merancang atas kehidupan kita. Maka mau nggak mau, kalau hidup kita akan sukses, hidup kita ingin berhasil, hidup kita ingin aman, nyaman dan sebagainya, ikutilah skenarionya Tuhan. Jangan mengikuti skenario kita masing-masing. Karena pada saat kita mengikuti skenario kita masing-masing, maka kita akan selalu berbenturan dan sebagainya. Sekalipun perjalanannya itu tidak enak, nanti endingnya pasti enak. Karena apa? Tuhan gak akan pernah memberikan rancangan yang jelek terhadap hidup kita. Oleh karena itu, karena Tuhan ingin menjadi fokus dalam hidup kita, Tuhan tidak ingin diduakan, ya kan? Wong kita saja nggak mau diduakan, apalagi Tuhan. Siapa yang mau diduakan? Ya, ada namanya poligami, ada poliandri dan sebagainya. Pasti orang semua pada milih yang namanya monogami, betul nggak? Siapa yang mau diduakan? Pasti nggak mau. Wong anak-anak kita pada saat kita membagi atau memberikan segala sesuatu itu beda sedikit aja protes kok, betul nggak? Kalau misalnya kita membelikan ayam anak kita, yang satu agak besar, yang satu agak cungkring gitu ya, ayamnya, pasti dia protes, kok aku dikasih yang kecil, papa nggak sayang aku dan sebagainya. Itu aja nggak mau kan? Seolah-olah kita pilih sih.
Oleh karena itu Tuhan pun juga nggak mau dia menjadi sutradara dalam kehidupan kita duakan. Oleh karena itu Tuhan ingin hidup kita betul-betul terfokus hanya kepada Tuhan. Lalu hidup yang terfokus kepada Tuhan itu seperti apa? Daud memberikan gambaran buat setiap kita dari pengalaman yang dialami oleh Daud. Pada saat dia sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan, Tuhan menjadi segala-galanya dan orientasi dalam kehidupannya, maka ternyata belas kasihan Tuhan, kasih kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan di dalamnya. Maka apa yang dilakukan dan dikerjakan Daud pada waktu itu untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, maka Daud sungguh-sungguh mengarahkan pandangannya, orientasi hidupnya, fokus hidupnya hanya kepada Tuhan semata-mata. Artinya Tuhan betul-betul menjadi tujuan hidup, arahan hidup Daud pada waktu itu. Dan arahan orientasi kehidupan yang berfokus kepada Tuhan, Daud memberikan gambaran. Gambarannya seperti apa? Yaitu digambarkan di situ seperti mata seorang hamba yang senantiasa memandang tangan kepada seorang tuannya. Mengapa dikatakan seperti itu? Ternyata ini didasari dan dilatar belakangi sebuah tradisi Yahudi pada waktu itu. Yang mana pada saat seorang tuan itu menerima seorang tamu, maka secara otomatis seorang hamba itu harus senantiasa ada di sampingnya dan harus senantiasa memperhatikan gerak-gerik tangan daripada tuannya. Apa yang akan diperintahkan, apa yang akan disampaikan tuannya kepada hambanya, dia harus senantiasa memperhatikan. Jadi gak seperti sekarang, kalau kita minta tolong kepada anak kita, Yesa, harus diteriaki seperti itu. Sekarang aja diteriakin susah Bapak Ibu, karena sibuk main HP kan, harus ditelepon. Bayangkan saja, saya di bawah, Yesa di atas. Kalau saya memanggil Yesa sekarang tidak dengan teriakan, tetapi dengan telepon. Ya, kadang-kadang karena dia main game toh, asik dengan main game. Nggak seperti itu. Kalau zaman dulu, kalau misalnya seorang hamba seperti itu, sibuk dengan main game dan sebagainya, itu langsung ditendang Bapak Ibu. Karena berbicara masalah hamba itu nggak memiliki akan hak. Dia punyanya hanya kewajiban di dalam kehidupannya. Oleh karena itu dari sini kita bisa melihat bagaimana Daud pada saat dia ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan, dia senantiasa duduk diam di hadapan Tuhan. Dia senantiasa menunggu belas kasihan Tuhan. Gak tahu berapa jam waktu yang disediakan Daud untuk senantiasa berfokus kepada Tuhan, senantiasa berdoa dan menyapa dan berdialog dengan Tuhan. Tetapi dari ketekunan Daud, maka akan menghasilkan yang namanya belas kasihan yang daripada Tuhan. Karena hanya dengan cara memperhatikan tangan tuannya, maka seseorang hamba itu bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya. Dan pada saat seorang tuan itu memberikan aba-aba, ayo sampaikan apa yang menjadi keinginanmu, maka seorang hamba itu baru bisa menyampaikannya. Seperti seorang raja walaupun dengan permaisurinya. Pada saat dia masuk tanpa dipanggil, maka dia akan kena hukuman dan dia akan dipenggal kepalanya. Dia akan mendapatkan hukuman mati. Tetapi pada saat seorang raja mengangkat tongkatnya, maka dia diperkenan dan seorang permaisuri diperkenan untuk menghadap. Itulah tradisi yang ada. Dan dari tradisi itu mewarnai dari kehidupan. Maka apa yang disampaikan oleh Daud pada saat kita ingin mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, mari kita belajar untuk memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang memiliki rancangan atas kehidupan kita. Dia yang memiliki skenario di dalam hidup kita. Dan dia pun juga yang tahu jalan keluarnya buat setiap kita. Oleh karena itu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, jangan dengan kekuatan kita, jangan dengan kemampuan kita, tetapi pergunakan dengan keintiman dengan Tuhan, karena Dia nanti yang akan memberikan solusi-solusinya buat kita. Dia akan memberikan hikmatnya buat setiap kita.
akhirnya kita juga bisa melakukan dan mengerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi jangan bergerak dulu baru bertanya Tuhan, tetapi yang dirindukan oleh Tuhan, kita terlebih dahulu yaitu duduk di kaki Tuhan. Pada saat kita sudah duduk di kaki Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, maka disitulah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan di dalamnya. Maka pada saat kita ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan, jangan pernah Tuhan itu diduakan di dalam hidup kita. Fokus, tetap fokus apapun kondisinya. Sekalipun orang katakan nggak ada harapan, sekalipun orang katakan oh nggak mungkin, tetapi apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan, sesuatu yang impossible bisa menjadi possible, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu pada saat kita betul-betul berfokus kepada Tuhan, maka keajaiban, mujizat, pertolongan Tuhan itu juga akan nyata. Karena Tuhan gak senang untuk diduakan, bahkan mendapatkan hukuman yang sangat berat seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pada saat mereka menyembah kepada Allah lain, Allah bangsa lain, maka Allah sangat cemburu dan akan membalaskan segala kesalahan itu bukan saja kepada orang yang bersangkutan, tetapi ternyata kepada anak-anaknya, keturunannya, sampai keturunan 3 dan 4. Bayangkan saja, orang-orang yang mungkin gak melakukan tetapi kena getahnya, karena apa? Perlakuan dari nenek moyang mereka di dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih setianya, beribu-ribu orang, yaitu kepada mereka yang mengasihi Tuhan, dan yang berpegang akan perintah-perintahnya. Inilah yang dijanjikan Tuhan pada saat kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, kita sungguh-sungguh berfokus pada Tuhan. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya buat setiap kita. Tuhan akan menyatakan mujizat-Nya buat setiap kita. Tuhan akan menyatakan pertolongan-Nya buat setiap kita. Pada saat kita sungguh-sungguh berpegang kepada perintah dan ketetapan-Nya. Oleh karena itu kalau kita ingin dikasih Tuhan, kita harus berfokus kepadanya. Kita harus senantiasa terarah kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh Yosua pada waktu itu, apapun yang terjadi, sekalipun dia harus dihimpit dengan tantangan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi ketetapan hati Yosua pada waktu itu, tetap ingin menyembah kepada Tuhan, tetap ingin berfokus kepada Tuhan, karena dia yang sanggup menolong di dalam kehidupan. Dan pada saat kita juga memiliki ketetapan hidup semacam itu, maka saya yakin pertolongan, perlindungan, kasih kuasa Tuhan juga Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya katakan, jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, jangan suam-suam ya. Namanya suam-suam itu ya tidak panas, tidak dingin. Memang rasanya enak, ya kan? Tetapi ternyata itu kalau suam-suam itu membuat orang jadi anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan itu juga enggak enak Bapak Ibu. Oleh karena itu ikut Tuhan itu jangan tanggung-tanggung. Maka seringkali saya juga katakan, kalau kita ikut Tuhan atau kalau kita ingin menjadi orang-orang percaya, kalau baik ya baik sekalian, kalau jahat jatuh sekalian. Kalau masuk surga itu nanti enggak menyesal, betul enggak? Kalau kita jahat, aku sudah menyadari diriku jahat, maka pada saat masuk surga, ya memang itu udah resiko. Penjahat-penjahat itu enggak menyesal kalau dia masuk neraka. Karena apa? Dia tahu dia jahat. Tetapi yang membuat kita menyesal, kita seolah-olah menjadi orang baik tetapi masuk neraka. Iya kan? Wah, seolah-olah kita beribadah tetapi ternyata hati kita mendua. Hanya sekedar seremonial, hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan. Kita percuma kita melakukan hal itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Tuhan, apapun yang terjadi, mari kita fokus kepada Tuhan. Nanti apa yang dijanjikan Tuhan itu juga akan kita dapatkan. Jangan sampai kita ini tanggung-tanggung di dalam kita mengiring Tuhan, nanti baru penyesalan di kemudian hari. Jadi namanya penyesalan itu pasti jatuhnya di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran Bapak Ibu. Pendaftaran penyesalan nggak ada. Oleh karena itu hati-hati.
sebelum kita terlambat di dalam kita mengiring Tuhan. Oleh karena itu, mari kita betul-betul fokus apapun kondisi kita. Fokusnya bukan kepada masalah kita, bukan segala keberadaan kita. Karena Tuhan, Dialah Sang Sutradara dalam kehidupan kita. Dia yang mengatur hidup kita seperti apapun Tuhan telah tetapkan atas hidup kita. Pada saat kita fokus, maka kita akan juga mendapatkan apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Amin. Mari, mulai saat ini jangan tanggung-tanggung di dalam kita mengiring Tuhan, tetapi kita fokuskan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.